Jika suatu hari, harga diri seorang CEO yang terkenal congkak hancur berantakan hanya karena satu kalimat yang ia lontarkan sendiri, apakah itu bisa disebut takdir atau karma yang datang lebih cepat dari yang ia duga? Malam itu, lantai 37, gedung megah. Arta Group diterangi cahaya keemasan. Di balik dinding kaca yang luas, seorang wanita berdiri dengan dagu terangkat dan tatapan setajam pisau. Namanya Nadira Maheswari, CEO termuda dan paling ditakuti di industri konsultan bisnis. Di usianya yang baru 28 tahun, ia telah menjatuhkan lebih banyak karier orang lain dibandingkan jumlah penghargaan yang ia terima. Dan percayalah, jumlahnya tidak sedikit. Baginya, manusia hanyalah dua jenis. Mereka yang berguna untuk ambisinya, dan mereka yang tidak layak mendapat satu detik pun dari waktunya. Dan di urutan paling bawah dari daftar itu, ada seorang pemuda pendiam yang selalu memakai seragam lusuh berwarna abu-abu. Dion, office boy, 23 tahun, murah senyum, tapi nyaris tak pernah bersuara. Ia bergerak seperti bayangan, membersihkan, mengangkat, merapikan, tanpa pernah meminta apapun selain pekerjaan yang layak. Namun malam itu, sebuah kesalahan kecil mengubah segalanya. Nadira sedang memimpin rapat dengan klien internasional melalui video conference. Tekanan tinggi, angka miliaran rupiah dipertaruhkan. Semua berjalan sempurna sampai kopi panas yang dipesannya terlambat 2 menit. 2 menit. Bagi Nadira, itu adalah dosa besar. Ketika Dion muncul di pintu membawa nampan, Nadira tidak menoleh. Ia hanya berkata dengan suara dingin yang mampu membuat seluruh ruangan menahan napas. Kau terlambat. Lagi. Dion menunduk, meminta maaf dengan suara yang hampir tidak terdengar. Nadira menatapnya akhirnya. Bukan seperti melihat manusia, tapi seperti menatap noda di lantai marmernya. Lalu ia mengucapkan kalimat yang kelak akan menghancurkan dunia yang ia bangun dengan penuh kesombongan. Jika kau bisa menjawab satu pertanyaanku malam ini, aku akan menyerahkan jabatanku sebagai CEO padamu. Ruangan membeku. Asisten pribadi Nadira memalingkan wajah. Para manajer senior saling bertukar pandang dengan tatapan ngeri. Semua tahu Nadira tidak sedang bercanda. Ia sedang merendahkan, menginjak harga diri seseorang hanya untuk memuaskan egonya. Dion berdiri terpaku, jemarinya sedikit gemetar. Namun matanya, mata yang selalu teduh dan tidak pernah menuntut apapun, tampak memancarkan sesuatu malam itu. Sesuatu yang belum pernah dilihat siapapun di kantor itu. Nadira menyilangkan tangan, senyum sinis terukir di sudut bibirnya. Pertanyaannya sederhana, ucapnya. Namun, sebelum ia sempat melanjutkan, layar konferensi tiba-tiba menampilkan data analisis yang salah. Klien di luar negeri marah besar, mempertanyakan ketidakakuratan laporan yang seharusnya penting. Asisten IT panik, riset tim ketakutan, semua orang cemas. Dan di tengah kekacauan itu, sesuatu terjadi. Sesuatu yang membuat waktu seolah berhenti. Dion melangkah maju dengan tenang. Ia menatap layar, hanya beberapa detik. Lalu berkata dengan suara pelan, namun sangat jelas. Data itu salah bukan karena sistem, tapi karena metodologinya yang tidak sesuai standar internasional. Saya bisa memperbaikinya. Seluruh ruangan terdiam. Nadira menatapnya seakan tidak percaya apa yang ia dengar. Office boy, bicara tentang metodologi analis internasional, Dion mengambil laptop cadangan. Jarinya bergerak cepat namun lembut, seperti seseorang yang sudah melakukan hal itu bertahun-tahun. Dalam waktu kurang dari 1 menit, grafik berantakan berubah menjadi presentasi profesional yang membuat klien terdiam. Presenter manajer yang sejak tadi panik kini tak mampu mengucap sepatah kata. Nadira, ia hanya berdiri mematung, rahangnya mengeras. Ketika presentasi terselamatkan dan rapat berakhir, suara Nadira akhirnya pecah. Siapa kau sebenarnya? Namun Dion hanya tersenyum tipis, menunduk sopan, lalu berkata, Ibu Nadira, tadi Anda belum menyebutkan pertanyaannya. Ruangan kembali membeku. Dan malam itu, tanpa ada yang tahu, sebuah rahasia besar mulai bergeser dari bayang-bayang menuju cahaya. Ruangan itu masih sunyi ketika Dion mengucapkan kalimatnya. Nadira merasa seperti seseorang baru saja menarik karpet dari bawah kakinya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia,
ratu dingin yang tak pernah tergoyahkan, kehilangan kata-kata. Pertanyaan, ia bahkan lupa bahwa ia menantang Dion hanya untuk mempermalukannya. Semua manajer menahan napas, takut mengeluarkan bunyi sekecil apapun. Mereka tahu, malam itu bukan malam biasa, ada sesuatu yang bergerak, sesuatu yang tidak terlihat namun terasa seperti badai yang sebentar lagi meledak. Nadira menghela napas panjang, berusaha mengambil kembali kendali dirinya. Ia melipat kedua tangan di depan dada, menatap Dion tajam, seperti sedang menembus lapisan-lapisan pikiran pemuda itu. "Baik," ucapnya dengan suara rendah namun mengandung bara. "Jika kau ingin menjawab pertanyaanku, jawab ini." Ia melangkah pelan mengitari meja besar, lalu berdiri tepat di depan Dion. Aura kekuasaannya begitu kuat, hingga beberapa orang di belakang Dion menunduk refleks. "Menurutmu," katanya sambil menundukkan wajah, "apa yang membuat seorang pemimpin layak dihormati?" Pertanyaan itu mematikan, sebuah jebakan yang dibalut elegan, sebuah ujian bernada penghinaan. Dion tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap tangan Nadira yang menggenggam meja begitu kuat hingga buku jarinya memutih. Lalu pandangannya naik, bertemu mata wanita itu dengan ketenangan yang seolah bertentangan dengan seluruh gemuruh di ruangan. Dan ia menjawab, "Pemimpin layak dihormati bukan karena jabatannya, Bu, tapi karena caranya memperlakukan orang yang tak bisa membalas apapun padanya." Seakan seluruh oksigen di ruangan direnggut paksa. Nadira membeku, menahan napas yang tiba-tiba terasa begitu berat. Kata-kata Dion tak keras, tidak menantang, tidak arogan. Namun, justru itulah yang menusuk paling dalam, kejujuran yang tak perlu dijahit dengan kepalsuan. Salah satu manajer di sudut ruangan meneguk ludah, mengalihkan pandangan. Asisten pribadi Nadira menatap lantai, takut melihat reaksi bosnya. Dan Nadira, wanita yang tidak pernah terusik oleh apapun, merasakan hatinya bergetar untuk pertama kalinya sejak ia mulai memimpin perusahaan itu. Sebelum ia sempat merespons, Dion menundukkan kepala sedikit dan berkata pelan, "Maaf jika jawaban saya tidak sesuai harapan Ibu." Tidak sombong, tidak defensif, tidak meminta simpati, hanya ketulusan. Kedua tangan Nadira mengepal perlahan, bukan karena marah, tetapi karena ia tidak mengerti apa yang baru saja terjadi pada dirinya. Ia merasakan sesuatu yang tak familiar, sebuah luka halus di ego yang selama ini ia jaga seperti benteng baja. Untuk menutupi keguncangan itu, ia berbalik cepat dan berkata dengan nada dingin, "Semua orang keluar." Para manajer dan staf langsung berhamburan menunduk saat melewati Dion. Tidak ada satupun berani menatapnya, seakan pemuda yang dulu tak dianggap itu, kini memancarkan sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan. Pintu terakhir tertutup. Keheningan menggantung. Hanya ada dua orang tersisa di ruangan besar itu. Nadira dan Dion. Wanita itu menatap jendela kaca besar. Punggungnya tegang. Cahaya kota memantulkan siluetnya yang kuat, namun rapuh pada saat bersamaan. Setelah beberapa detik yang terasa seperti berabad-abad, ia berbicara. "Bagaimana kau bisa memperbaiki data tadi?" Dion tetap berdiri di tempat, tidak mendekat, tidak mencoba menjelaskan panjang lebar. Ia hanya menjawab singkat, "Saya belajar banyak hal, Bu. Sendiri." Nadira memutar badannya perlahan, memelototi wajah Dion seolah mencoba membaca rahasianya. "Belajar? Dari mana? Kau office boy?" Dion tersenyum kecil, senyum yang begitu tenang hingga membuat Nadira semakin tidak nyaman. "Saya memang office boy, tapi pengetahuan tidak bertanya pekerjaan apa yang kita miliki, Bu. Hanya seberapa jauh kita ingin mencarinya." Nadira terdiam. Kata-kata itu menyentuh sesuatu di dalam dirinya, sesuatu yang telah lama ia kubur di bawah ambisi dan kesombongan. Lalu, seperti kilat yang menyambar, sesuatu mengganjal di benaknya. "Dion," katanya perlahan, "apa ini pertama kalinya kau memperbaiki data kantor?" Dion menggeleng pelan. "Bukan, Bu." Jantung Nadira berbisik keras di dadanya. "Apa maksudmu?" Dan Dion menjawab dengan nada paling jujur, paling polos, paling menghancurkan. "Saya sudah memperbaiki banyak analisis yang salah selama ini. Tapi saya melakukannya diam-diam. Karena tidak ada yang percaya jika seorang office boy memberi masukan."
Sebuah keheningan panjang menusuk ruangan, dan di dalamnya, hati Nadira retak sedikit-sedikit. Jawaban Dion menggantung di udara seperti kabut dingin yang menembus tulang. Bukan nada kata-katanya yang membuat ruangan itu terasa sesak, tapi kebenaran yang terkandung di dalamnya. Nadira tidak terbiasa dihantam kenyataan yang tidak bisa ia kontrol. Ia terbiasa memerintah. Ia terbiasa menjadi pusat kecerdasan, pusat kebenaran, pusat dunia. Dan kini, seorang office boy berdiri di hadapannya dan berkata bahwa ia telah memperbaiki banyak kesalahan kantor tanpa ada yang pernah menyadarinya. Hampir saja Nadira tertawa, bukan karena lucu, tapi karena syok. Jadi selama ini kau bekerja di belakang layar tanpa izin? Nadira berusaha menjaga suaranya tetap tenang, walau hatinya bergolak hebat. Tentu tidak bermaksud begitu, Bu, jawab Dion sambil menundukkan pandangan. Saya hanya tidak ingin perusahaan rugi karena kesalahan kecil yang bisa diperbaiki. Kesalahan kecil? Nadira merasakan darahnya naik. Satu analisis yang keliru bisa membuat kerugian miliaran rupiah. Bagaimana mungkin pemuda itu menyebutnya kecil? Namun ketika ia menatap Dion, tatapan tenang pemuda itu menghalangi kemarahannya. Bukan karena Dion berani menantangnya, tapi karena matanya mengatakan kebenaran yang polos, jujur, dan tidak memiliki motif tersembunyi. Nadira melangkah mendekat, hak sepatunya berdetak pelan di lantai marmer. "Dion," ujarnya dengan suara yang nyaris berbisik, "kau tahu apa yang paling membuatku ingin memecatmu saat ini?" Dion mengangkat wajah perlahan. "Karena kau membuatku bertanya-tanya, siapa sebenarnya dirimu?" Pemuda itu menelan ludah, namun ia tidak mundur selangkah pun. "Tidak ada yang spesial dari saya, Bu." "Kau bohong." Kata itu meluncur dari bibir Nadira, begitu cepat, begitu tegas, hingga Dion terdiam. Nadira mempersempit jarak, sampai ia bisa melihat bayangan dirinya sendiri di mata Dion. Office boy biasa tidak bisa memperbaiki data keuangan internasional dalam 1 menit, katanya pelan namun menusuk. Office boy biasa tidak mengerti apa itu standar metodologi global. Office boy biasa tidak bisa membaca data kuantitatif tanpa pelatihan. Ia berhenti sejenak, jantungnya berdetak keras. Dan office boy biasa tidak berbicara seperti seseorang yang sudah hidup di 2 dunia yang berbeda. Dion menggigit bibirnya pelan. Sekilas, hanya sekilas, Nadira melihat bayangan luka di matanya. Sebuah luka lama yang begitu dalam sehingga kata-kata Nadira seakan menyentuh saraf yang paling sensitif. "Bu, saya hanya belajar sendiri." Suara Dion melemah, bukan karena takut, tapi karena lelah. Nadira merasakan sesuatu menusuk dadanya. Bukan kemarahan, bukan kesal, tapi rasa penasaran yang tumbuh seperti akar liar, mencari setiap celah untuk berkembang. Ia melangkah mundur 1 langkah dan memandang Dion dari ujung kaki sampai ubun-ubun. "Kalau begitu," katanya perlahan, "aku ingin tahu, kau belajar dari mana? Itu bukan pertanyaan, itu perintah." Tapi sebelum Dion bisa menjawab, suara pintu diketuk dari luar. "Bu Nadira, maaf. Mobil Anda sudah siap untuk acara makan malam bersama investor Jepang," ucap asisten dari balik pintu. Nadira menutup mata sejenak, mengambil napas panjang. Ia adalah CEO. Ia memiliki jadwal, tanggung jawab, reputasi, dan seorang office boy tidak seharusnya membuat pikirannya kacau begini. Namun, ketika ia membuka mata, tatapannya kembali pada Dion. Tatapan yang lebih lembut dari sebelumnya. "Kita belum selesai," katanya sebelum melangkah pergi. Dion hanya menunduk. Namun di sudut bibirnya, muncul senyum tipis yang samar. Seolah ia tahu bahwa sejak malam itu, hidup Nadira tidak akan pernah sama. Begitu pintu ruang rapat tertutup, Nadira berjalan cepat menyusuri koridor panjang gedung Arta Group. Sepatu hak tingginya berdetak keras, namun langkahnya tidak stabil seperti biasanya. Ada kegelisahan dalam geraknya, sesuatu yang tidak pernah dialami sang CEO selama ini. Ia mencoba fokus pada agendanya malam itu. Makan malam dengan investor Jepang, pertemuan penting yang menentukan masa depan perusahaan. Namun, pikiran Nadira terus kembali pada satu hal. Dion, office boy,
pendiam yang tiba-tiba menjadi teka-teki terbesar dalam hidupnya. Ia bukan manusia yang mudah terusik. Ia telah dilatih, dibentuk, dan dibesarkan oleh dunia bisnis yang keras. Ia tahu cara mengontrol emosi, memerintah, mematahkan lawan tanpa ampun. Namun, ucapan Dion sebelumnya terngiang-ngiang di kepalanya seperti gema yang menolak hilang. Pemimpin layak dihormati karena caranya memperlakukan orang yang tak bisa membalas apapun padanya. Kata-kata itu menusuk jauh lebih dalam daripada kritik dari para direktur atau auditor internasional. Dan yang membuatnya lebih kesal, lebih terguncang, adalah kenyataan bahwa Dion sama sekali tidak bermaksud menyerang. Kata-katanya jujur, tulus, bersih. Sesuatu yang langka dalam dunia Nadira yang penuh kepura-puraan. Nadira tiba di lobi, disambut sebaris staf yang menunduk hormat. Ia melangkah menuju pintu keluar. Tetapi di balik kaca besar, ia menangkap bayangan seseorang. Dion sedang membawa kantong sampah besar ke area belakang gedung. Angin malam menerpa dirinya. Namun bagi Nadira, dunia seolah berhenti. Ia menatap punggung pemuda itu. Punggung yang memikul beban yang tidak ia mengerti. Untuk sesaat, ia merasakan sesuatu yang aneh. Sesuatu yang tidak ia izinkan masuk selama ini. Rasa bersalah. Perasaan yang ia anggap lemah. Perasaan yang ia kira sudah lama ia kubur. Ia menyipitkan mata, memperhatikan gerakan Dion yang begitu tenang, seolah ia tidak pernah memperbaiki data miliaran rupiah 1 jam lalu. Seolah kejeniusannya hanyalah rutinitas sederhana. "Apa sebenarnya yang kau sembunyikan, Dion?" bisik Nadira pada dirinya sendiri. Sopir membuka pintu mobil, namun Nadira mengangkat tangan, memberi sinyal agar ia menunggu. Tatapannya masih tertambat pada pemuda itu. Saat Dion meletakkan kantong sampah dan berbalik, ia tak sengaja menangkap tatapan Nadira dari kejauhan. Mata mereka bertemu. Hanya sepersekian detik, namun cukup untuk membuat Nadira merasakan sesuatu menegang di antara keduanya. Sebuah tarikan halus, misterius, dan tak terjelaskan. Dion cepat-cepat menunduk dan berlalu. Tapi Nadira masih berdiri di tempat, tidak bergerak. Asisten pribadinya akhirnya memberanikan diri bertanya, "Bu Nadira, apakah Anda baik-baik saja?" Nadira tersentak, seolah baru bangun dari mimpi. "Ya, aku baik-baik saja," jawabnya, namun nadanya goyah. Ia masuk ke dalam mobil, namun sepanjang perjalanan menuju restoran hotel mewah itu, tatapannya kosong. Ia tidak mendengarkan presentasi singkat yang disampaikan asistennya tentang investor Jepang, karena kepalanya hanya memikirkan satu hal. Mengapa seorang office boy memiliki kemampuan yang bahkan tidak dimiliki analis terbaiknya? Di restoran, para investor menyambut Nadira dengan penuh hormat. Ia tersenyum profesional, menyalami mereka, berbicara bisnis dengan fasih. Namun di balik semua itu, pikirannya melayang ke satu orang. Ketika hidangan utama disajikan, salah satu investor Takahiro bertanya sopan, "Bu Nadira, Anda tampak sedikit lelah malam ini. Apakah semuanya baik di kantor?" Senyum Nadira membeku sepersekian detik. Ia bukan tipe wanita yang membiarkan masalah pribadi, apalagi seorang office boy, mengganggu performanya di hadapan investor kelas internasional. Namun, tubuhnya tidak bisa berbohong. Ada sesuatu yang berubah, ada sesuatu yang retak. Dengan napas yang perlahan ia tahan, Nadira menjawab, "Ya, semuanya terkendali." Padahal, untuk pertama kalinya dalam karirnya, Nadira Maheswari tidak yakin ia sedang mengendalikan apapun. Malam itu selesai lebih lambat dari dugaan. Para investor Jepang akhirnya puas dengan pembahasan bisnis, dan Nadira mengantar mereka hingga ke lobi hotel. Sikapnya tetap profesional, senyuman tetap sama, anggun, tegas, dan berwibawa. Namun begitu pintu lift tertutup, wajah Nadira berubah. Senyum itu lenyap, digantikan oleh ekspresi gelisah yang sudah ia tahan sejak sore tadi. Di dalam mobil, lampu kota memantulkan bayangan dirinya di kaca jendela. Bayangan seorang wanita kuat. Namun matanya, mata yang biasanya dingin dan tajam, kali ini tampak kacau. Ia memejamkan mata sejenak, tetapi satu kalimat Dion berputar lagi seperti kaset rusak. "Saya sudah memperbaiki banyak analisis yang salah, tapi saya melakukannya diam-diam." Hatinya mencengkeras.
Untuk pertama kalinya, Nadira merasa perusahaannya bertumpu pada seseorang yang tidak ia sadari keberadaannya. Sesampainya di apartemen mewahnya, ia langsung melepas blazer dan duduk di sofa tanpa menyalakan lampu. Jakarta berkilau di balik jendela besar, tapi pikirannya gelap. Ia bersandar, menatap langit-langit, dan tanpa ia duga, sebuah potongan kenangan muncul seperti pintu masa lalu terbuka paksa. Suara seorang pria, ayahnya. "Nadira, kau tidak boleh terlihat lemah. Dunia bisnis tidak memberi ruang untuk belas kasihan." Ia masih kecil waktu itu, duduk di meja makan yang dingin. Ayahnya selalu berbicara tentang kekuasaan, tentang bagaimana manusia hanya dihargai berdasarkan apa yang bisa mereka berikan, bukan siapa mereka sebenarnya. Nadira tumbuh dengan doktrin itu. Ia membentuk dirinya menjadi mesin yang sempurna. Hatinya ia bekukan, rasa empati ia buang jauh-jauh. Dan kini, seorang office boy mengajari dirinya tentang kepemimpinan. Ia mengusap wajahnya keras, mencoba mengusir pikiran itu. Namun, semakin ia menolak, semakin kuat suara Dion di dalam kepalanya. Tanpa sadar, ia bangkit dan berjalan menuju meja kerjanya. Ia membuka laptop, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Nadira Maheswari mengetik nama seorang office boy di sistem internal perusahaan. Dion Pradana. Profil itu muncul, tidak lengkap, tidak jelas, tidak masuk akal. Riwayat pendidikan, SMA negeri biasa, pengalaman kerja, minim, data kursus, tidak ada, catatan kemampuan, kosong. Semuanya terlalu sederhana, terlalu biasa. Sampai ia menemukan satu baris kecil di sudut kanan bawah, sebuah catatan lama, mungkin dari HRD, yang menilai kandidat baru. Melampirkan surat rekomendasi dari seseorang bernama Dr. Wira Atmaja. Nadira mengerutkan dahi. Dr. Wira. Nama itu tidak asing. Ia bukan orang sembarangan, ia profesor matematika terkemuka, pernah menjadi konsultan analitik untuk pemerintah dan perusahaan-perusahaan raksasa. Orang yang tidak mungkin menulis rekomendasi untuk sembarang orang. Apalagi seorang office boy. Nadira bersandar ke kursinya. Detak jantungnya meningkat. Ada sesuatu yang jelas-jelas disembunyikan Dion. Namun, sebelum ia sempat memperdalam pencarian, matanya menangkap sesuatu di sudut layar. Riwayat login pegawai. Ia menemukan pola halus yang selama ini tidak pernah ia perhatikan. Beberapa login yang diperbolehkan untuk analis terdaftar berasal dari komputer ruang pantry, bukan dari ruang kerja analis. Ruang pantry? Tempat Dion menghabiskan waktu? Jadi selama ini kau masuk ke sistem analis? Bisiknya, setengah marah, setengah terkejut. Namun, sesuatu dalam nadanya berubah. Itu bukan kemarahan murni seperti biasanya. Ada kekaguman atau rasa takut. Nadira memejamkan mata, lalu menghela napas panjang. Siapa kau sebenarnya, Dion? Dan di saat yang sama, jauh di kamar kos sederhana yang sempit, Dion duduk sendirian, menatap sebuah buku tua yang lusuh. Ia membuka halaman tengahnya. Di sana terselip foto lamanya dengan seorang pria tua berkacamata. Dr. Wira. Orang yang dulu mempercayainya. Orang yang memberinya satu kesempatan sebelum dunia merenggut segalanya. Dion menutup buku itu perlahan. Tatapannya kosong, namun senyumnya pahit. Di kejauhan, ia tahu bahwa mulai besok hidupnya tidak akan lagi berada di balik bayangan. Karena sang CEO sudah mulai memburunya. Pagi berikutnya, langit Jakarta masih pucat ketika Nadira masuk ke gedung Arta Group lebih awal dari biasanya. Para staf yang biasanya datang pagi terkejut melihat sosok CEO mereka sudah berada di lobi, berdiri dengan postur tegas namun wajah yang sulit dibaca. Tidak ada heels yang mengetuk lantai marmer kali ini. Ia memakai sepatu datar. Jarang sekali ia tampil seperti itu. Itu pertanda ia sedang memikirkan sesuatu dengan sangat serius. Saat ia melangkah menuju lift pribadi, matanya secara otomatis mencari sosok tertentu. Sosok yang tidak seharusnya memenuhi pikirannya. Dion. Namun, pemuda itu tidak tampak dimanapun. Tidak di lorong, tidak di pantry, tidak di area kebersihan. Semua terasa kosong. Nadira menekan tombol lift dengan rasa tidak sabar. Begitu pintu tertutup, ia mencengkeram ponselnya,
menatap refleksi dirinya sendiri di dinding metal. "Kenapa aku peduli?" gumamnya. Terdengar seperti bisikan frustrasi. Iya, Nadira Maheswari, wanita yang tidak pernah membiarkan siapapun memasuki pikirannya, kini justru terganggu oleh seorang office boy. Lift terbuka di lantai 37. Ia berjalan cepat ke ruang kerjanya, namun saat membuka pintu, ia terkejut. Dion ada di dalam. Ia sedang menyapu lantai, gerakan tangannya lembut dan ritmis. Seolah malam panjang yang penuh tekanan itu tidak meninggalkan satupun jejak di wajahnya. Nadira berdiri di ambang pintu. Jantungnya berdetak lebih cepat daripada yang ia akui. Dion menghentikan gerakan menyapunya begitu melihat Nadira. "Selamat pagi, Bu," ucapnya sopan. Nadira menelan ludah. Sebuah rasa aneh menghantam dadanya. Bukan marah, bukan bingung, tetapi campuran dari keduanya. "Kau datang lebih pagi," ucap Nadira. Nada suaranya terdengar terlalu datar, berusaha menutupi sesuatu. Dion tersenyum kecil. "Saya memang terbiasa bangun lebih pagi, Bu." Nadira melangkah mendekat, matanya tidak melepaskan wajah Dion. Untuk pertama kalinya, ada jeda panjang yang tidak nyaman di antara mereka. "Dion," katanya perlahan, "aku ingin bertanya sesuatu." Dion mengangguk. "Tentu, Bu." Nadira berhenti tepat di depannya. "Siapa?" "Dokter Wira bagimu." Senyum Dion lenyap. Dadanya tampak naik turun sedikit, satu-satunya tanda bahwa pertanyaan itu menamparnya. "Bu, Anda membaca data saya semalam." Suara Dion pelan, hampir berbisik. Nadira mengangkat dagu, tidak mau terlihat ragu. "Tentu, aku punya akses penuh terhadap semua data pegawai." Dion menundukkan wajah. Hening panjang menyelimuti ruangan. "Dr. Wira adalah orang yang dulu percaya pada saya," jawab Dion akhirnya. Lembut, namun mengandung beban berat. "Ia seperti ayah kedua bagi saya." Nadira menyipitkan mata. "Dulu, sekarang tidak lagi." Dion tersenyum pahit. "Beliau sudah tiada, Bu." Kalimat itu jatuh seperti batu besar ke dalam ruangan. Nadira merasakan sesuatu menusuk dadanya. Rasa simpati yang selama ini tidak pernah ia izinkan keluar. Dion melanjutkan, "Beliau yang mengajari saya tentang statistik, analisis data, logika, dan banyak hal lain. Saya tidak punya siapa-siapa selain beliau." Nadira terdiam. Ia tidak menyangka, tidak pernah membayangkan bahwa di balik ketenangan Dion tersimpan kesepian yang begitu dalam. Namun, ia bukan tipe yang mudah menunjukkan emosi. "Aku mengerti," ucap Nadira akhirnya, walau suaranya terdengar lebih lembut dari biasanya. "Dan ada hal lain yang harus kau jawab." Dion menatapnya. "Kenapa kau menyembunyikan kemampuanmu?" Pertanyaan itu membuat udara di ruangan terasa berat. Dion menghela napas perlahan. "Karena orang seperti saya, Bu, tidak akan pernah dipercaya." Nadira mengerutkan kening. "Maksudmu?" Dion menatap langsung ke mata Nadira. Langsung, jujur, tanpa perisai apapun. "Di dunia ini, orang yang tidak punya gelar, tidak punya koneksi, tidak punya nama, dianggap tidak punya nilai." Kata-katanya bukan tuduhan, bukan sarkasme, hanya kenyataan pahit yang ia telan sejak lama. Dan yang membuat hati Nadira bergetar adalah ia tahu itu benar, karena ia pun pernah menjadi seseorang yang harus membuktikan dirinya dengan cara paling kejam, sampai akhirnya ia membekukan hatinya. Untuk pertama kalinya, tatapan Nadira melembut tanpa ia sadari. "Dion." Ia hampir menyentuh lengan pemuda itu, namun menarik tangannya cepat. Tidak, ia tidak boleh melibatkan perasaannya. Ia adalah CEO. Ia adalah pemimpin. Ia tidak boleh goyah oleh seseorang seperti Dion. Namun, saat Dion kembali menunduk dan berkata pelan, "Maafkan saya jika kemampuan saya membuat ibu tidak nyaman," sesuatu dalam diri Nadira runtuh sedikit demi sedikit. Untuk pertama kalinya, ia merasakan keinginan untuk melindungi seseorang, dan itu menakutinya lebih daripada apapun. Setelah Dion mengucapkan kalimat itu, ruangan terasa lebih sempit daripada sebelumnya. Nadira berdiri kaku, kedua tangannya menggantung di sisi tubuhnya, seperti tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan emosi yang mendadak membanjiri dirinya. Ia, seorang CEO yang selama ini hidup dengan prinsip logika dan kekuasaan,
kini dipaksa menghadapi sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Perasaannya sendiri. Nadira menatap Dion lama. Terlalu lama. Dion menyadarinya, namun ia tetap diam, menunggu apapun yang ingin keluar dari mulut wanita itu. Akhirnya, Nadira mengambil langkah kecil mundur, mencoba menjaga jarak fisik agar pikirannya tidak semakin kacau. "Dion, aku tidak terganggu oleh kemampuanmu," ucap Nadira pelan, hampir tidak terdengar. "Itu hanya mengejutkanku." Dion menatapnya, dan untuk pertama kalinya, sebuah senyum kecil muncul. Senyum yang tidak menuntut, tidak menghakimi, hanya mengerti. "Terima kasih, Bu. Tapi saya akan selalu berusaha untuk tidak melampaui batas tugas saya." Nadira mengangkat alis. "Melampaui? Kau menyelamatkan rapat tadi malam. Itu bukan melampaui. Itu membantu." Kata terakhir itu hampir tidak lolos dari tenggorokannya. Ia tidak terbiasa mengakui bahwa ia membutuhkan bantuan seseorang. Apalagi dari seseorang yang selama ini ia pandang sebelah mata. Dion menunduk sedikit. "Saya hanya ingin perusahaan ini tetap berjalan baik." Kalimat sederhana, namun begitu tulus. Terlalu tulus sampai-sampai Nadira merasa dadanya sesak. Untuk mengalihkan perhatian dari kegelisahan yang menumpuk, Nadira berjalan ke meja kerjanya, membuka tablet, dan berkata, tanpa menatap Dion, "Mulai hari ini, aku ingin kau mengantar laporan-laporan tertentu langsung padaku. Aku ingin memastikan semuanya akurat." Dion mengangguk. "Tentu, Bu." Nadira melanjutkan, "Kali ini suaranya lebih pelan. Dan aku ingin tahu jika kau menemukan sesuatu yang salah." Dion mengangkat wajah, sedikit terkejut. "Apa? Ibu yakin?" Nadira menatapnya, dan sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih lembut, melintas dalam sorot matanya. "Aku yakin." Keheningan kembali turun. Bukan keheningan yang kaku seperti sebelumnya, tapi keheningan yang hangat. Keheningan yang menghubungkan dua dunia yang seharusnya tidak bersentuhan. Namun saat itu juga, suara ketukan pintu memecahkan momen itu. Tok, tok, tok. Asisten Nadira masuk terburu-buru, wajahnya tegang. "Bu Nadira, ada masalah." Nadira langsung kembali ke sikap CEO-nya. "Apalagi?" Asisten itu menelan ludah, lalu menyodorkan tablet. "Ini, laporan audit internal pagi ini. Ada kejanggalan besar di divisi keuangan. Angka pemasukan dan pengeluaran tidak cocok, selisihnya besar." Nadira merebut tablet itu, matanya menyipit tajam. "Berapa besar?" Asisten gemetar. 2,4 miliar rupiah, Bu." Dion menegang. Nadira merasakan aliran adrenalin memenuhi tubuhnya. Ia bukan hanya terkejut, ia marah, marah besar. "Siapa yang menyusun laporan ini?" tanyanya dingin. Asisten menjawab pelan, takut. "Pak Reno, Bu, Kepala Divisi Keuangan." Nadira mengetuk-ngetuk meja dengan jarinya, pikirannya bekerja cepat. Reno adalah salah satu pegawai tertua, paling senior, dan paling dihormati banyak orang. Ia dikenal sebagai manusia angka, seseorang yang tidak pernah salah. Namun, selisih 2,4 miliar bukan sekadar kelalaian, itu kejahatan. Dion akhirnya berbicara dengan suara hati-hati. "Bu, jika saya boleh melihat datanya, mungkin saya bisa membantu memeriksa polanya." Nadira menatapnya. Tatapan itu bukan lagi tatapan seorang atasan kepada bawahan, melainkan seseorang yang diam-diam mulai percaya pada seseorang yang tak semestinya ia percayai. "Ya," jawab Nadira akhirnya. "Periksa bersamaku." Asisten kaget mendengar itu, tidak percaya bahwa seorang office boy akan diajak terlibat dalam audit keuangan. Namun Nadira tidak peduli. Ia memandang Dion dan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan bergetar di dadanya. "Dion," ucap Nadira, lebih lembut daripada sebelumnya, "aku butuh kamu." Dion terpaku. Hanya sebentar, namun cukup untuk membuat wajahnya tampak sedikit berbeda. Lebih hidup, lebih hangat. Asisten menatap mereka berdua dengan bingung, tapi tidak berani berkata apapun. Dan di saat itulah, untuk pertama kalinya sejak kantor berdiri, seorang office boy duduk di samping CEO di meja kerjanya. Dua dunia yang tidak pernah bersentuhan mungkin mulai saling terhubung. Entah itu takdir atau awal dari kekacauan besar.
Dion duduk di kursi yang biasanya hanya ditempati para manajer senior. Nadira memperhatikannya dari sudut mata, gerakannya, ketenangannya, cara ia memegang tablet seperti seseorang yang sudah terbiasa menangani data kompleks. Itu membuat Nadira gelisah, bukan karena ia tidak percaya, tapi karena ia terlalu percaya. Dan kepercayaan adalah sesuatu yang tidak pernah ia berikan secara mudah kepada siapapun. Dion mulai memeriksa laporan keuangan, matanya menyapu tabel-tabel angka dengan kecepatan yang bahkan membuat Nadira, seorang ahli strategi, sedikit tercengang. Ia duduk di samping Dion, namun tanpa ia sadari, jarak tubuh mereka semakin dekat. Terlalu dekat untuk standar profesional. Namun tidak ada yang menggeser kursi, hanya suara napas mereka yang pelan, dan ketegangan halus yang tidak bisa mereka jelaskan. Beberapa menit berlalu, hening total. Lalu Dion bersuara, pelan tapi tegas. "Bu, ini bukan sekadar salah input, ini pola." Nadira menoleh cepat. "Pola apa?" Dion menunjuk layar. Angka pemasukan terlihat normal, tapi pengeluaran sengaja dipecah kecil-kecil agar tidak mencurigakan. Namun jika digabungkan, totalnya sama dengan nilai selisih yang hilang. Nadira menegang. "Berarti ada manipulasi sengaja." Dion mengangguk perlahan. Dan pelakunya orang yang sangat paham sistem keuangan perusahaan. Tidak mungkin ini pekerjaan staf junior. Nama Reno langsung memenuhi pikiran Nadira. Wajahnya mengeras, jantungnya berdetak cepat. Reno adalah salah satu orang pertama yang ayahnya percayakan saat membangun perusahaan. Jika ia melakukan ini, pengkhianatannya bukan sekadar keuangan, tetapi personal. Nadira meraih tablet, menatap data dengan sorot mata tajam. "Kenapa aku tidak menyadari ini sebelumnya?" gumamnya lirih. Dion menatapnya. "Nadira, Anda tidak salah. Wanita itu tersentak kecil. Dion jarang memanggil namanya. Dan ketika ia melakukannya, suara itu terasa masuk terlalu jauh ke dalam relung hati." "Orang yang ingin menipu," lanjut Dion, "selalu menyembunyikan jejaknya di balik kepercayaan orang lain. Anda mempercayainya. Itu bukan kelemahan." Kalimat itu menghantam tempat yang rapuh di dalam diri Nadira. Tempat yang tidak pernah disentuh siapapun. Ia mengalihkan wajah, menatap jendela sejenak, untuk menutupi emosi yang mulai menghangat di dada. Tidak seorang pun pernah menghiburnya. Tidak seorang pun pernah berkata, ia tidak salah. Namun Dion, ia bukan hanya menganalisis data. Ia menganalisis hati Nadira tanpa ia sadari. "Aku harus memanggil Reno sekarang juga," ucap Nadira akhirnya, mencoba kembali ke mode CEO. Dion menahan tablet dengan satu tangan, membuat Nadira berhenti. "Bu, jangan lakukan itu sekarang." Nadira tersentak. "Kau menyuruhku diam?" "Bukan begitu." Dion mengambil napas. "Jika Reno tahu Anda menyadari manipulasi ini, ia bisa menghapus bukti, memindahkan dana, atau menghilang." Nadira menatap Dion lama. Ia tidak pernah melihat seseorang begitu tenang dalam situasi krisis. "Lalu apa yang harus kulakukan?" Dion menatapnya dengan ketegasan yang tidak sesuai dengan jabatan seorang office boy. "Anda harus bertindak seolah tidak tahu apa-apa. Setidaknya sampai semua bukti kita kumpulkan." Nadira terdiam. Ia tidak nyaman berpura-pura. Ia terbiasa menyerang secara langsung, namun Dion melanjutkan, suaranya lebih lembut. "Saya bisa membantu membuat analisis mendalam. Kita butuh bukti solid sebelum mengambil langkah." "Kita?" Nadira mengulang kata itu, hampir berbisik. Dion sedikit gugup. "Maksud saya, perusahaan. Kita harus memastikan semuanya tertangani dengan benar." Namun Nadira tidak bodoh. Ia mendengar nada itu. Nada yang tidak lagi bicara tentang perusahaan. Nada yang mengikat keduanya dalam sebuah rahasia bersama. Ia menurunkan tablet. Menarik napas panjang. "Baiklah Dion, kita lakukan dengan cara kamu." Senyum kecil muncul di bibir Dion, sangat kecil, tapi cukup membuat jantung Nadira berdetak aneh. Saat ia kembali fokus ke tablet, mata Nadira tiba-tiba menangkap sesuatu di layar. Tulisan kecil yang muncul sebagai jejak login lama. "Dion." Nadira menunjuk layar. "Ini tanda masuk ke sistem analis bulan lalu. Itu jam hampir tengah malam." Dion menegang. Ia tahu itu jejaknya. Nadira menatapnya, kali ini bukan marah,
Tapi penasaran, sangat penasaran. Kau datang ke kantor tengah malam? Untuk apa? Hening. Dion menunduk. Ia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu tanpa membuka pintu masa lalunya yang paling kelam. Namun Nadira mendekat sedikit, lebih dekat daripada sebelumnya, suaranya rendah dan halus. Dion, aku ingin tahu, kenapa kau datang diam-diam ke kantor saat semua orang sudah pulang? Dion menutup mata, menarik napas dalam, dan ketika ia membuka mata kembali, tatapannya tidak lagi tenang. Ada luka, ada cerita, ada kebenaran besar yang siap keluar. Namun, sebelum Dion sempat berbicara, tok tok tok, ketukan keras di pintu membuat keduanya tersentak. Suara panik sekretaris memecah keheningan. Bu Nadira, ini mendesak, Pak Reno. Menghilang. Nadira bangkit berdiri. Dion menatapnya. Benak mereka sama-sama menyimpulkan hal yang sama. Reno tahu, dan seseorang telah membocorkan sesuatu. Sekretaris berdiri di ambang pintu dengan wajah pucat, napasnya tersengal. Nadira segera bangkit, tubuhnya terasa dingin seketika. Keheningan yang tegang menggantung di udara ketika Dion berdiri perlahan di sampingnya. Apa maksudmu Reno menghilang? Suara Nadira terlalu datar untuk seseorang yang sedang dikuasai oleh amarah dan keterkejutan. Sekretaris menelan ludah. Pak Reno tidak hadir rapat pagi ini. Kantornya kosong, ponselnya tidak aktif, dan ini yang lebih parah, Bu. Ia mengangkat amplop kecil dari dalam map. Tadi pagi staf cleaning menemukan ini di bawah pintu ruangannya. Nadira merebut amplop itu, merobeknya cepat. Di dalamnya hanya ada 1 lembar kertas, tulisan tangan. Terburu-buru, terguncang. Saya minta maaf, tolong jangan cari saya. Ini lebih besar dari yang Anda kira. Tidak ada nama, tidak ada tanda tangan. Namun, gaya tulisannya jelas milik Reno. Nadira meremas kertas itu, matanya menyipit penuh bara. Lebih besar dari yang aku kira, gumamnya dingin. Ia meletakkan kertas itu di meja, tangannya bergetar halus. Bukan karena takut, tetapi karena rasa dikhianati yang begitu tajam. Ia mengira Reno adalah batu pondasi loyalitas perusahaan. Ternyata, ia adalah retakan pertama yang nyaris menghancurkan seluruh bangunan. Dion melangkah mendekat, menatap kertas itu dengan ekspresi serius. Bu, ini bukan sekadar penggelapan dana. Nadira menoleh cepat. Jelaskan. Dion menunjuk kata-kata Reno. Orang yang panik tidak menulis hal seperti ini. Kecuali dia takut pada sesuatu yang lebih besar dari Anda. Atau lebih tepatnya, seseorang. Hening panjang. Nadira menelan napas. Kau pikir Reno bekerja untuk pihak luar? Dion tidak menjawab langsung. Ia berjalan ke meja kerja Nadira, membuka laporan yang tadi mereka analisis. Lihat pola pengeluaran ini. Ia memperbesar grafik. Nadira mencondongkan tubuh. Dion menunjuk titik-titik tertentu. Jumlahnya kecil, tapi penerimanya selalu perusahaan yang sama, perusahaan rekanan kecil yang tidak memiliki track record jelas. Nadira mengernyit. Anak perusahaan bayangan? Bukan, Dion menggeleng. Ini perusahaan cangkang, dibuat hanya untuk menyamarkan aliran uang. Mata Nadira mengeras. Ada seseorang yang cukup pintar, cukup licik, cukup dekat dengan internal perusahaan untuk merancang semuanya. Dion melanjutkan dengan nada rendah. Dan biasanya, perusahaan cangkang seperti ini dipakai untuk menampung dana haram sebelum dialihkan ke luar negeri. Nadira terlonjak kecil. Pencucian uang? Tak menutup kemungkinan. Nadira menatap Dion lama, sangat lama. Tidak ada yang bisa mengatakan hal-hal seperti ini, kecuali seseorang yang jauh lebih berpengetahuan daripada posisi jabatannya. Tatapannya memperhalus. Ia bertanya pelan. Dion, sebenarnya kau ini siapa? Dion tersenyum tipis, namun senyum itu tidak sampai ke matanya. Seseorang yang pernah melihat sistem seperti ini menghancurkan hidup orang lain. Nadira membuka mulut, hendak bertanya lagi, namun sekretaris menyela. Bu, ada satu hal lagi. Nadira memutar tubuh, sudah sangat muak dengan semua kejutan hari ini. Apalagi? Sekretaris mengulurkan ponsel. Ini pesan suara dari CCTV keamanan basement, direkam 5 menit sebelum Reno menghilang. Nadira mengambil ponsel itu, menekan play. Sebuah suara bergetar terdengar.
Suara Reno, panik, tersengal, ketakutan. Aku tidak bisa melanjutkan ini. Mereka memperingatkanku. Aku tidak ingin celaka. Nadira, maafkan aku. Lalu suara langkah tergesa. Dan setelah itu, suara pintu mobil terbuka cepat. Suara mesin mobil yang menyala. Dan dalam sedetik terakhir sebelum rekaman terputus, sebuah suara yang hampir tidak terdengar. Suara seseorang lain. Suara laki-laki yang berkata pelan, "Kau terlambat, Reno." Rekaman berhenti. Darah Nadira berdesir. Jantungnya memukul-mukul tulang rusuknya. "Siapa? Itu?" bisiknya. Hampir tidak terdengar. Dion berdiri di sampingnya, menatap layar ponsel dengan rahang mengeras. "Bu!" Suaranya rendah, bergetar halus. "Saya mengenali suara itu." Nadira memandang Dion cepat, penuh kejutan. "Kau mengenalinya?" Dion mengangguk. Perlahan, seperti seseorang yang tengah membuka pintu masa lalu yang seharusnya tidak ia sentuh lagi. Itu suara pria yang pernah mencoba merekrut Dr. Wira sebelum beliau meninggal. Nadira terdiam. Wajahnya memucat seketika. "Jadi selama ini, Dion..." Namun sebelum ia melanjutkan, Dion menatapnya, tatapan yang membuat jantung Nadira berhenti berdetak sejenak. "Bu, apapun yang terjadi setelah ini, kita tidak boleh sendirian." Nadira terpaku. Perkataannya terasa seperti sumpah atau peringatan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Nadira tidak merasa ia adalah pemimpin yang paling kuat di ruangan itu. Untuk pertama kalinya, ia merasa membutuhkan seseorang, dan orang itu adalah seorang office boy. Ruangan itu hening. Hening yang berat. Hening yang seperti menarik udara keluar dari dada siapapun yang berada di dalamnya. Nadira memandang Dion tanpa berkedip, seolah jawaban yang ia cari selama ini akhirnya muncul, namun justru membuatnya semakin takut. Ia tidak pernah merasa seperti ini, tidak pernah merasa dunia yang ia kuasai dengan tangan besi bisa runtuh hanya karena satu nama, Dion Pradana. Nadira mengatur napasnya, mencoba berbicara dengan suara yang stabil. "Jelaskan semuanya." Dion menunduk, lalu perlahan mengangkat wajahnya. Tatapannya bukan lagi tatapan seorang office boy. Ada kekuatan, ada luka, ada kebenaran yang berat di balik mata itu. "Orang yang tadi terdengar di rekaman," ucap Dion perlahan, "adalah orang yang memaksa Dr. Wira ikut dalam proyek mereka. Proyek ilegal, pencucian uang internasional yang menyamar sebagai kerja sama bisnis." Nadira menegang. "Dan Dr. Wira menolak?" Dion mengangguk. "Beliau mengatakan kebenaran tidak punya harga, dan seminggu kemudian beliau meninggal." Nadira merasa darahnya berhenti mengalir. "Kau mencurigai kejahatan." Suaranya bergetar, hal yang sangat jarang terjadi. Dion menghela napas panjang. "Tidak ada bukti, hanya intuisi. Hanya ancaman yang pernah beliau ceritakan sebelum semuanya terjadi." Nadira meremas tangannya. Kemudian ia bertanya sesuatu yang sejak awal membakar kepalanya. "Dan kau masuk ke kantor malam-malam, untuk apa?" Dion terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, "Untuk mencari tahu apakah perusahaan ini juga sudah mereka sentuh." Nadira tertegun beberapa detik. Ia tidak bisa berkata apapun. "Kau menjaga perusahaanku?" tanyanya lirih, nyaris berbisik. Dion menatapnya langsung. Tatapan yang membuat Nadira merasakan sesuatu yang tidak pernah ia izinkan pada dirinya. Ketakutan kehilangan seseorang. "Saya menjaga apapun yang Dr. Wira percayakan pada saya." Dan ia menambahkan pelan, "Termasuk Anda." Kata itu menghantam jantung Nadira seperti petir. Ia memalingkan wajah, namun rasa panas menjalar dari dadanya ke seluruh tubuh. Ia berusaha menyembunyikan ketidakstabilan emosinya, namun Dion melihat semuanya. Malam itu, dunia Nadira, dunia yang ia bangun dari ambisi dan kesendirian, pecah sedikit demi sedikit. Namun sebelum ia mampu merapikan perasaannya, ponselnya berdering keras, nomor tidak dikenal. Ia mengangkat dengan tangan bergetar. "Bu Nadira," suara laki-laki terdengar, dingin, licin, penuh ancaman. "Jika Anda ingin masalah ini selesai, bertemu saya malam ini, sendirian." Nadira langsung tegang. "Siapa ini?" Laki-laki itu tertawa pendek. "Orang yang sudah Anda cari.
Lalu telepon mati. Dion melihat perubahan ekspresi Nadira dan langsung melangkah mendekat. "Ada apa, Bu?" Nadira tidak menjawab. Namun Dion tidak butuh jawaban. Ia tahu dari sorot matanya. "Kau tidak boleh pergi sendiri." Nada Dion tegas memotong udara. "Aku CEO," jawab Nadira cepat. "Aku harus..." "Tidak," suara Dion keras, namun penuh kekhawatiran. "Orang itu berbahaya." Nadira menatapnya. Untuk pertama kalinya, ia ingin mendengarkan seseorang. Namun tanggung jawab dan ego lama masih berusaha mengikatnya. "Aku tidak bisa menunjukkan kelemahan," bisiknya. Dion melangkah lebih dekat, sangat dekat, hingga Nadira merasa napasnya terhenti. "Menjaga nyawamu, bukan kelemahan." Hening. Hening yang dalam dan penuh sesuatu yang tidak bisa mereka ungkapkan. Namun Nadira tetap pergi malam itu. Tidak sendirian. Dion mengikutinya diam-diam. Di tempat pertemuan sebuah area parkir kosong di pinggir kota. Lampu redup, udara dingin. Nadira turun dari mobil. Sosok laki-laki muncul dari bayangan pilar, wajahnya samar, namun suaranya jelas. CEO muda yang cerdas, terlalu berani. Ia mendekat. "Kau seharusnya tidak ikut campur." Nadira menegakkan tubuhnya. "Aku ingin tahu apa hubunganmu dengan Reno." Laki-laki itu tersenyum miring. "Dia hanya pion, sama seperti ayahmu dulu." Nadira terpaku. "Ayahku?" Laki-laki itu mendekat hingga hanya sejengkal. "Ya, ayahmu mencoba melawan kami dulu, dan kau sedang berjalan di jejak yang sama." Nadira merasa lututnya goyah. Ia mengusap tenggorokannya, menahan rasa takut yang naik menghantam. Namun, saat laki-laki itu hendak menyentuh dagunya, suara langkah cepat memotong udara. "Jangan sentuh dia," suara Dion. Nadira menoleh cepat. Dion muncul dari balik pilar, wajahnya tegang, matanya penuh tekad, dan kemarahan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Laki-laki itu menyipitkan mata. "Ah, murid kesayangan mendiang Wira. Aku sudah menunggumu." Dion tidak berkedip. "Lepaskan Nadira." Laki-laki itu tertawa pelan. "Aku tidak ingin dia. Aku ingin data di kepalamu." Dion melangkah maju, menempatkan dirinya di depan Nadira seperti tameng hidup. "Aku tidak akan biarkan kau menyentuhnya." Pertemuan itu memanas. Suara napas, suara angin, semuanya seperti menghilang. Laki-laki itu mendekat satu langkah. Dion juga. Namun sebelum keadaan memburuk, suara sirene polisi mendekat. Laki-laki itu mendesis kesal. "Kita belum selesai, Dion. Dan kau, Nadira, berhentilah menggali, atau kau akan bernasib sama seperti ayahmu." Ia mundur ke bayangan, menghilang. Dion segera memegang bahu Nadira. "Kau tidak apa-apa." Suara Dion serak, penuh kekhawatiran. Nadira menatapnya, mata mereka bertemu di bawah lampu kuning yang goyah. "Aku..." Suaranya pecah. "Aku tidak tahu harus bagaimana." Dion menatapnya seperti seseorang yang telah menahan perasaan terlalu lama. "Kau tidak sendirian, Nadira." Untuk pertama kalinya, Nadira tidak menyangkalnya. Ia menatap Dion, lama, dalam, dan tanpa topeng apapun. Dan Dion membalas tatapan itu dengan seluruh ketulusan yang selama ini ia sembunyikan. Di tengah hiruk-pikuk sirene dan lampu biru polisi, di antara bayangan ancaman yang masih menggantung, dua hati yang berasal dari dunia berbeda itu akhirnya menemukan satu hal yang sama. Mereka saling membutuhkan, dan mungkin mereka telah saling memilih jauh sebelum mereka menyadarinya.